Sementara itu, KPK mengatakan penahanan terhadap Hasto tergantung pada kecukupan bukti pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin 13 Januari mendatang. KPK buka peluang tahan Hasto Kristianto, yakin menang di pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan peluang untuk menahan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, usai menjalani pemeriksaan pada Senin, 13 Januari 2025. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut keputusan untuk menahan Hasto akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang dimiliki. Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya. Untuk ditahan, tinggal kita tunggu, ya ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 10 Januari 2025. Penetapan tersangka dan pemeriksaan Hasto. Hasto Kristianto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Penetapan ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus Harun Masiku. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan pekan lalu, namun ia meminta penundaan karena sedang mengurus perayaan HUT PDI Perjuangan. Pemeriksaan ulang dijadwalkan pada Senin 13 Januari, dan Hasto telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Gugatan pra-peradilan. Langkah hukum pra-peradilan telah diajukan oleh Hasto pada Jumat, 10 Januari 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan ini diregister dengan nomor perkara nomor 5 PID PRA 2025 PN Jakarta Sel, dan sidang pertama dijadwalkan pada Selasa, 21 Januari 2025. Hakim Tunggal Juyamto akan memimpin jalannya sidang. Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto menyatakan bahwa KPK menghormati langkah hukum yang diambil Hasto. KPK melalui Biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses pra-peradilan tersangka HK, ujar Tessa. Optimisme KPK. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan keyakinannya bahwa Hasto tidak akan memenangkan pra-peradilan, berbeda dengan kasus Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur alias Paman Birin, yang status tersangkanya gugur karena belum dipanggil sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Pak HK sudah diperiksa sebagai saksi sebelum menjadi tersangka. Prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku, kata Asep. Ia juga menegaskan bahwa kasus Hasto merupakan pengembangan penyidikan, bukan hasil operasi tangkap tangan, OTT, sehingga mekanismenya berbeda. Pentingnya penahanan Hasto. Banyak pihak mendesak agar KPK segera menahan Hasto Kristianto. Penahanan ini dinilai penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan tidak ada potensi intervensi yang dapat mengganggu penyidikan. Jika Hasto tidak ditahan, hal ini dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk bagi penanganan kasus serupa di masa depan. Penahanan terhadap tersangka adalah langkah wajar dalam kasus besar seperti ini. Selain untuk mencegah terjadinya obstruction of justice lebih lanjut, penahanan juga menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang tanpa pandang bulu, kata seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Presiden buruk bisa muncul jika seorang pejabat tinggi partai politik yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap bebas tanpa penahanan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen lembaga penegak hukum, khususnya KPK, dalam memberantas korupsi. Reaksi publik, jangan ada toleransi. Reaksi keras bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai bahwa langkah tegas harus diambil oleh KPK. Jika KPK membiarkan seorang tersangka sebesar ini tetap bebas, bagaimana nasib rakyat kecil yang selama ini percaya pada KPK? Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena dia adalah petinggi partai besar, ujar seorang aktivis anti korupsi. Beberapa pengamat juga menilai bahwa KPK harus menunjukkan keberanian lebih. Penahanan Hasto akan menjadi bukti nyata bahwa hukum tidak memandang bulu. Kalau Hasto tidak ditahan, apa bedanya hukum kita dengan sirkus politik? Kita butuh kepastian hukum, bukan sandiwara yang dimainkan para elit. Tambahnya, persiapan menghadapi gugatan. Asep menekankan bahwa gugatan pra-peradilan adalah hak setiap tersangka. KPK melalui Biro Hukum akan mempersiapkan diri dengan matang.
Biro Hukum akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan penyidik terkait materi gugatan untuk memastikan jawaban yang komprehensif, ujarnya. Namun, Asep juga mengingatkan bahwa pengajuan pra-peradilan oleh Hasto tidak akan menghalangi langkah hukum KPK. Ini adalah pengalihan isu klasik. Kami tetap bekerja sesuai aturan hukum yang ada, bukan bermain di ranah politik, tegasnya. Latar belakang kasus. Kasus dugaan suap PAW yang menjerat Hasto berawal dari upaya memanipulasi proses penggantian anggota DPR melalui suap. Kasus ini pertama kali mencuat saat Harun Masiku, yang hingga kini masih buron, terlibat dalam dugaan pembayaran suap kepada anggota KPU. Sebagai tambahan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Ia diduga berupaya menghambat proses penyidikan KPK, termasuk dengan menghilangkan atau mengaburkan bukti-bukti terkait kasus suap tersebut. Perspektif publik dan dampak politik. Penetapan Hasto sebagai tersangka sekaligus gugatan pra-peradilan ini menjadi perhatian publik, terutama menjelang tahun politik. Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto memiliki peran strategis dalam konsolidasi partai terbesar di Indonesia. Kasus hukum ini berpotensi memengaruhi citra PDI Perjuangan, yang selama ini berupaya menjaga reputasinya di tengah berbagai tantangan politik. Dengan mempertimbangkan posisi strategis Hasto, penahanan terhadapnya juga akan menjadi sinyal tegas bahwa KPK tidak akan tunduk pada tekanan politik. Langkah ini penting untuk menjaga independensi lembaga dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi penegakan hukum. Jangan lagi main-main dengan hukum. Proses hukum terhadap Hasto Kristianto akan menjadi ujian bagi KPK dalam menegakkan integritas dan keadilan. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk hasil pemeriksaan pada Senin 13 Januari dan sidang pra-peradilan yang dijadwalkan digelar pada 21 Januari 2025. Bagaimana langkah hukum ini berlanjut akan menjadi indikator penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penahanan terhadap Hasto bukan hanya langkah hukum yang diperlukan, tetapi juga simbol komitmen KPK dalam menjaga supremasi hukum tanpa pandang bulu. Jika hukum menjadi alat tawar-menawar politik, kepercayaan rakyat terhadap lembaga penegak hukum akan runtuh. Sudah saatnya KPK membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar macan kertas, tetapi macan yang benar-benar menggigit,